sama pengurus-pengurus PD untuk saya membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengambil jadwal pada hari ini dan saya pikir-pikir apa bagus temanya. Terus Tuhan beri hikmat. Kau ini orang tidak tahu diri. Oh betul Tuhan. Saya akan coba bawa renungan ini dengan tema tahu diri. Ini tema tahu diri adalah sebuah sifat dari kita. Semua dari kita, saya dan Anda itu mempunyai sifat tahu diri. Apa itu tahu diri? Tahu diri adalah keadaan seseorang yang mengenal baik apa kelemahan, apa kelebihan dalam diri kita. Itu tahu diri. Kita kenal diri kita. Sekali lagi, pengertian tahu diri adalah sifat dari kita yang harus mengenal apa yang ada dalam diri kita, baik kelebihan kita maupun kelemahan kita. Dan salah satu ciri khas orang yang tahu diri itu pintar dan selalu bersyukur, selalu berterima kasih. Itu ciri seorang tahu diri. Dia tidak sombong. Ciri tahu diri tidak sombong dan selalu mau bersyukur. Cuma kita dari saya dan ibu ada yang tahu diri, kadang ada yang tidak tahu diri. Kadang dari kita ada yang tahu diri, kadang juga kita tidak tahu diri. Contoh, saya kasih contoh. Siapa kalau makan selalu berdoa? Semua selalu berdoa. Tapi kalau setelah makan siapa yang selalu berdoa? Kadang kita lupa. Kadang kita lupa tahu diri. Tahu berterima kasih, cuma tahu berdoa tapi tidak berterima kasih. Salah satu juga contoh saja. Banyakkan kita ini kalau orang Katolik pasti di rumah ada patung Yesus sama patung Bunda Maria, betul? Kalau kita beli patung baru, pasti kita cari pastor untuk berkati, betul? Setelah kita berkati, kita simpan di rumah, kita hias dengan bunga, betul? Kita kasih lilin. Tapi seberapa banyak dari kita yang selalu bakar lilin di patung itu setiap hari? Kita orang tidak tahu diri sebetulnya. Padahal patung yang sudah diberkati itu, ini dari seorang Romo, dia sampaikan patung yang sudah diberkati itu ada kekuatannya, ada sesuatu, ada seperti isinya. Sudah diberkati itu ada isinya. Jadi kalau sesuatu yang sudah diberkati terus kita tidak pernah tegur, tidak pernah sapa, aduh sangat sayang. Kita seperti orang tidak tahu diri. Ternyata saya survei orang yang tidak tahu diri, ternyata tidak suka juga sama orang yang tidak tahu diri. Saya survei beberapa orang tidak tahu diri, ternyata termasuk saya. Saya survei, ternyata dia juga tidak suka sama orang tahu diri. Dan orang paling suka sama orang yang tahu diri. Kita saja suka sama orang yang tahu diri, apalagi Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang pencemburu. Dia Allah yang sangat senang dipuji, dan dia sangat senang kalau kita datang bersujud dan berterima kasih. Ada juga orang yang tahu diri, ada kadang lupa, ada memang orang yang tidak tahu diri, memang tidak tahu diri. Contoh ini, tidak tahu diri. Kalau makan selalu gratis, tidak mau bayar. Selalu mau dibayarkan. Nah, yang saya tahu ini pengalaman. Nah, ini yang dia itu pelakunya. Jadi kalau makan, baik cepat sekali. Ayo makan, datang ikut rame-rame.
kita semua di sini sudah sering baca ini. Ceritanya ada 10 orang kusta, terus Yesus lewat, dia berteriak, tertolong, terus Yesus sembuhkan, dan cuma satu yang pulang kepada Yesus. Yang lain tidak tahu itu. Kita belajar sama, karena saya yakin kita semua pasti sering membaca, tapi kita coba kupas ayat per ayat. Jadi perikop ini berjudul ke-10 orang kusta. 10 orang kusta. Kita baca dari ayat 1. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi dalam perjalanan Yesus ini perjalanan yang terakhir, dan menyusul dari dia sudah mau ke Yerusalem, sudah mau Via Dolorosa, sudah waktunya. Tetapi dia jalan dari dan menyusul Samaria dan Galilea. Hebatnya Tuhan kita, hebatnya ini, dia sudah tahu itu loh, saya harus tempuh penderitaan, tetapi dia masih peduli sama kita. Itu hebatnya Tuhan. Amin. Kalau saya kalau saya sudah mau masuk ke pengadilan, sudah saya tidak butuh yang lain. Kalau saya, ini Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Dia mau pergi menuju Yerusalem untuk disalib, tapi dia masih pikir sama ini yang 10 orang kusta. Kasih setia Tuhan sangat besar. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi waktu dia mau masuk ke suatu desa, dia susul ini, dia jalan di pesisir, bukan di poros. Kalau poros kan lebih cepat, tapi dia di pesisir lewat. Dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Apa arti 10? Arti 10 adalah arti angka yang paling sempurna. Artinya kita semua ini termasuk. Kita termasuk semua 10 orang kusta. Apa pengertian penyakit kusta? Penyakit kusta adalah penyakit yang paling menyedihkan, paling, kalau dibilang pahitnya hidup itu, pahitnya penyakit ini penyakit yang paling pahit. Kenapa? Karena penyakit kusta itu kalau di dalam imamat, kita buka imamatnya, saya sudah siapkan imamat. Orang sakit kusta itu harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis. Jadi kalau penyakit kusta, kalau kita penyakit yang lain masih bisa diam-diam, tapi kalau penyakit kusta tidak boleh, harus dia berteriak, memalukan diri sendiri. Kita harus malukan diri sendiri. Ini penyakit yang paling di zaman dulu itu, penyakit yang paling boleh dikatakan dikutuk. Ini penyakit kutukan ini, dan paling ditakuti, penyakit yang paling ditakuti, dan belum ada obatnya. Belum ada obatnya dulu, tidak ada obatnya nih. Kalau kena penyakit kusta tidak ada obatnya. Jadi seorang penyakit kusta itu harus mempermalukan diri sendiri. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing, jual perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi kalau penyakit kusta itu tidak bisa dekat sama orang, jaraknya harus dijaga. Ini saya baca di beberapa artikel-artikel. Dia tidak bisa, jadi walaupun dia mau berdiri, dia harus jarak kurang lebih 10 meter, dan harus dia lihat arah angin. Kalau arah angin berhembus dari sana, dia harus tidak boleh mendekati arah angin, karena takutnya penyakitnya bisa sampai ke orang. Kalau jarak 10 meter, jadi dia harus lawan arah angin. Jadi kalau mau bertemu dengan orang, anginnya dari sini, dia harus dari sana, supaya anginnya tidak kena ini orang yang mau bertemu. Ketika dia melihat Yesus, apa yang dia lakukan? Sorry,
Ketika dia melihat Yesus, dia berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan di dalam hidup. Pasti tidak ada yang tidak pernah sulit. Ada yang tidak pernah sulit dalam hidupnya. Pasti kita semua pernah mengalami kesulitan, dan saya percaya kalau kita mengalami kesulitan, satu yang kita cari, Yesus. Jangan kok salah cari. Banyak orang yang saya kenal itu salah cari. Kalau dia dalam kesulitan, cari dukun, cari orang pintar. Kenapa dibilang orang pintar? Karena yang pergi di sana itu orang bodoh. Makanya itu dukun dibilang orang pintar. Ada juga yang pergi di Gunung Kawi, apa segala macam. Malam hari ini Tuhan kasih tahu poin pertama, kalau kita ada dalam kesulitan, jangan jauh dari Tuhan. Berteriak, teriak, "Stop Tuhan, tolong, kasihani kami, kasihani kami." Poin pertama, kalau ada dalam kesulitan, panggil Tuhan. Lalu ayat 14, lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa Yesus suruh pergi ke imam-imam? Kenapa? Ternyata kalau penyakit kusta itu, kalau mau sembuh, yang harus bilang sembuh dia itu adalah imam. Kalau penyakit kusta, ini Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Dia harus dibawa kepada imam. Biar Yesus yang bilang dia sembuh, tidak bisa. Karena hukumnya ada, hukumnya ada. Jadi harus imam yang menyatakan bahwa dia telah sembuh. Ini ayat 14 ini sangat menarik sebetulnya kalau kita perhatikan. Dia tanya sama itu orang kusta. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Saya kalau belum sembuh, baru disuruh pergi, saya tidak pergi. Kalau sampai di imam kita belum sembuh, kita dirajam, dilempar batu. Ini luar biasa ini, orang kusta yang 10. Coba kita perhatikan. Belum sembuh disuruh pergi. Pergi kasih lihat imam-imam. Mau pergi, kita belum sembuh loh. Tapi itu iman tanpa berkuasa adalah mati. Iman tanpa berkuasa adalah mati. Poin pertama tadi, fokus sama Tuhan, tetap sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Terus ini poin kedua, percaya sama Tuhan. Ambil tindakan iman, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Yohanes 20 berkata kepada Thomas, Yesus berkata kepada Thomas pada Yohanes 20, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kadang kita itu kalau belum melihat, kadang kita tidak percaya. Itulah sifat kita manusia. Kalau betul ada kesulitan, yang paling penting sebetulnya hati. Kalau kita dalam kesulitan, kita harus percaya kalau ada Tuhan yang pasti akan menolong. Terus hati kita harus percaya. Kalau hati tidak percaya, susah. Dan harus ambil tindakan iman. Harus pergi kepada iman. Di Roma 8:28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah
Allah tidak bekerja, Dia cuma turun bekerja. Kalau kau tidak bergerak, Dia tidak bergerak. Kalau kau berangkat pergi, baru Dia bekerja. Saya dulu waktu 9 tahun lalu operasi jantung. Biasa kita, iman kita itu lucu. Kadang sudah berdoa dengan Tuhan, mudah-mudahan tiba-tiba mujizat besok saya punya pembuluh darah tidak butuh lagi. Tidak bisa. Itu mungkin terjadi tapi tidak semua orang. Tuhan bilang pergilah kau ke Penang, ketemu dengan dokter TSM. Saya pergi. Kalau tidak pergi Tuhan tidak bekerja. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya sehat. Amin. Amin. Kita perlu iman. Kita perlu tindakan iman. Kalau dalam susah, kesulitan keuangan, berdoa Tuhan, mudah-mudahan sebentar ada helikopter bawa tas, jangan lintas. Kadang doa saja, lain-lain. Kau bilang kerja, berangkat kerja, nanti saya bantu, saya sertai. Poin kedua, tindakan iman dan tetap percaya. Kita jadi manusia juga kadang aneh ya. Kadang kalau tidak melihat tidak percaya. Tapi Tuhan bilang sama Thomas, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita harus belajar bagaimana hati itu harus percaya sama Tuhan. Tidak gampang, tapi harus belajar terus bahwa kita harus percaya sama Tuhan. Ayat berikutnya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini menarik juga ya. Kan tadi ayat sebelumnya Tuhan bilang pergilah, perlihatkan kepada imam. Ini orang belum sampai sama imam, sudah kembali. Belum sampai sama imam, sudah kembali. Ternyata ini orang yang Tuhan mau, yang hatinya percaya, tahu dan percaya sama Tuhan. Saya andaikan saja kita berada ini Tuhan ada di sini, mustahil di sana, di sisi mustahil di sana. Saya di sana berteriak Tuhan. Terus saya bilang pergilah, perlihatkan kepada imam-imam. Imamnya ada di Grestelina. Ini peradaannya ada. Imamnya ada di Grestelina. 10 orang pergi. Ternyata 1 orang baru di pintu pagar. Dia sudah lihat sembuh dan kembali dan bersyukur dengan memuliakan Tuhan. Dia bernyanyi-nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ini yang 9. Dia tahu sudah sembuh, tapi dia harus kasih lihat imam karena diperintah. Kira-kira yang mana yang betul? Karena yang kembali ini dia tahu. Kalau saya pergi di Grestelina beberapa bulan, dia sudah tidak tahu. Yesus sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pergi juga. Jadi dia harus kembali dulu memuliakan Allah, baru dia pergi kasih lihat kembali imam-imam. Mungkin begitu. Daripada dia 9 orang kasih lihat imam, dia mau bersyukur baik pada pulang. Karena dia sudah lupa lagi di mana Yesus. Siapa itu Yesus? Saya tidak lihat lagi. Nah, itu seperti kita. Kadang kita seperti itu. Terlalu fokus sama yang keinginan. Kita sering begitu. Kalau berdoa keinginan terus berdoa keinginan. Terlalu fokus sama keinginan, tidak ingat sama Tuhan. Kalau sudah dapat keinginan, sudah lupa dengan Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Sorry, ini waktunya sudah mulai. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Apa artinya orang itu orang Samaria yang kembali? Ya, orang Samaria adalah orang yang terasing, orang yang tidak dianggap. Dia seperti KW2.
Orang Yahudi yang kawin 2, kawin 3 lah, kawin 3. Dia, susah ini hidupnya orang Samaria kasih. Saya kasih tahu, kalau kita seperti orang Samaria pas Tuhan berkenan, kenapa? Karena kita rendah hati, tahu diri. Kita kalau tidak ada power, sudah miskin, diasingkan, tidak ada power, pasti selalu minta tolong sama Tuhan. Pasti itu. Tapi kalau ada power, ada kekuasaan, ada harta, kadang kita lupa sama Tuhan. Malam hari ini Tuhan kasih tahu, belajar menjadi orang Samaria. Jangan kau sombong, jangan kau sontak, jangan kau gini-gini. Selalu memuliakan Tuhan dan bersyukur. Harus tahu bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan, dan semua kita bisa lakukan dengan Tuhan. Sebentar, akhir saya kesaksian. Selanjutnya di ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah kahil? Jadi di manakah yang 9 orang itu? Di mana? Ternyata Tuhan tahu loh sama kita. Dia kenal, dia tahu siapa-siapa yang dia bantu, dia tahu. Dia cari. Ingat baik-baik, saya kasih tahu tidak. Ternyata kalau Tuhan sudah bantu kita, dia ingat, dia tidak lupa, dia cari. Jangan pergi-pergi dari sana jauh-jauh, karena pasti dia cari kembali. Pasti dia cari. Yesaya 49 ayat 15 berkata begini, bisakah seorang ibu yang melahirkan anaknya melupakan anaknya? Tidak, tapi Tuhan bilang bisa. Banyak loh ibu buang anaknya, bayinya di tempat sampah, banyak. Tuhan bilang bisakah seorang ibu melupakan bayinya? Kalau ada yang melupakan bayinya, saya sekali-sekali tidak akan melupakan engkau. Kalau ibu itu melupakan bayinya, tapi saya sekali-sekali tidak akan melupakan engkau. Ingat baik-baik, kalau Tuhan sudah tolong, pasti dia cari dia. Pasti dia cari. Di mana kau? Masih pergi gereja enggak? Masih sering di PD tidak? Di karismatik. Sebentar tidak muncul di PD juga. Kalau tidak muncul di PD, saya yakin nanti kusta lagi. Saya yakin. Pasti Tuhan kasih lagi penyakit lain. Tuhan cari, tidak ada kan di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing. Dia cari lagi. Poin ketiga, setelah kita ditolong oleh Tuhan, tetap bersyukur, tetap memuji, memuliakan Tuhan. Jangan setelah dibantu lihat gereja, namanya pastor biasa bilang napas nikmat. Tahu napas nikmat? Natal, dia masuk gereja kalau Natal, Paskah, nikah sama mati. Itu baru dia masuk gereja. Napas nikmat. Ada yang begitu di sini, senggol-senggol. Ternyata poin ketiga, Tuhan suruh kita untuk tahu diri. Kita disuruh tahu diri, selalu bersyukur. Ini langkah-langkah yang kita harus buat ketika kita mengalami kesulitan. Tuhan sudah bantu. Pertama harus dulu cari Tuhan, cari Tuhan. Pokoknya kalau mau salah cari Tuhan, jangan cari yang lain, cari Tuhan. Kedua, percaya. Ambil tindakan iman, laksanakan, percaya, pasti sembuh, pasti keluar dari masalah. Mau masalah keuangan, mau masalah apa, pasti keluar. Dan ketiga, tetap bersyukur.
ayat terakhir ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Apa artinya? Tuhan bilang berdirilah dan pergilah. Artinya Tuhan bilang engkau jangan malas, tetap memuji dan memuliakan Dia, tetap percaya dan rawat imammu. Sering-sering ikut Ekaristi, percaya bahwa hostia yang diangkat itu adalah tubuh Kristus. Ini yang paling kita butuhkan. Percaya, ini paling kau butuhkan itu hostia. Karena saya yakin kalau kita sudah 1 bulan itu sudah lama tidak Ekaristi, tidak sambut hostia, pikiran ini mulai banyak gangguan. Terus nih, saya pernah alami mulai banyak gangguan, ada hal-hal yang kurang bagus, mulai dekat-dekat, nanti lama-lama mulai kita tidak tahu diri, imbasnya mulai ke istri, ke anak, karena kita tidak tahu diri sama keluarga, terus mulai ke teman. Tapi kalau kita selalu dekat Tuhan, Tuhan selalu ingatkan. Saya sering begitu, kalau ada yang kurang bagus, Tuhan selalu ingatkan kurang bagus itu. Kadang juga bangun pagi saya mau pergi kerja, Tuhan ingatkan, kau belum bakar diri. Saya di rumah ada kolam, ada buah Maria, saya buat. Setiap pagi saya pasti pakai diri di situ. Kadang di ruang doa saya di atas, saya pasti naik, saya pasti berdoa. Tapi kebanyakan biasa kalau terlalu buru-buru saya berdoa di Buah Maria dekat kolam. Poin keempat yang Tuhan ajarkan, tetap semangat, jangan menyerah, dan rawat imammu. Yesaya 55 ayat 6 berkata begini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari kita malam hari ini mulai belajar ini ayat. Selalu cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yang bahaya kalau Tuhan sudah tidak mau ditemui, itu yang bahaya. Dan berserulah padanya selama Ia dekat. Janganlah, mari kita baca bersama-sama. Janganlah jadi yang tidak tahu diri seperti pengemis rohani yang hanya datang minta-minta saja kepada Tuhan. Jangan kita cari berkatnya saja. Doanya banyak sekali, permohonannya. Semua dari A sampai Z dia sebut, Tuhan saya mau ini, tolong ini, bantu ini. Selalu berkatnya tapi tidak pernah bersyukur atas berkat itu. Tuhan itu luar biasa, menciptakan kita itu sungguh sempurna. Dia kasih nafas pagi-pagi, kasih semangat kerja, itu sudah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita coba paham, kita coba perhatikan kita punya wajah. Tuhan kasih semua sempurna, telinga, kiri dan kanan, sama rata lagi. Coba bayangkan kalau Tuhan kasih tidak sama rata. Bingung, bukan cukup juga ukur. Tukang rambut juga bingung. Coba lihat mata. Tuhan kasih dua sama seimbang. Ada yang tidak seimbang matanya. Semua sama seimbang. Tuhan luar biasa. Hebatnya lagi di mata. Begitu kita buka langsung fokus. Tidak ada bilang kabur apa, langsung fokus. Dulu mungkin sekarang yang tua sudah mulai kehap. Tapi dulu waktu kita masih muda itu buka mata langsung fokus. Bisa membedakan yang mana istri, yang mana tetangga.
beli kawat mahal-mahal kasih bibinya. Kawatnya saya tanya berapa, 30 juta. Sudah itu Tuhan, biasa kasih kau gigi. Coba kau beli kawat, kalau gigimu tidak ada, bagaimana? Kawat ngomong, ada yang gigi. Tuhan luar biasa dari kita. Jangan menjadi orang yang tidak tahu diri. Pengisrahan itu cuma tahu minta-minta. Ada teman saya begitu, cuma tahu minta-minta. Begitu dibilang, kau bisa jadi WL, jangan dulu. Mulai bagus senggol-senggol ini. Tapi kalau doa 30 menit tidak berhenti. Minta terus. Begitu disuruh jadi lektor saja, jangan saya itu. Mulai keluar kuasa 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan mencari tangannya saja, cari hatinya. Setiap pagi bangun, bersyukur dulu, walaupun dalam hati. Tidak usah bersyukur juga yang heboh-heboh, dalam hati cukup loh. Tuhan, kau luar biasa, kau sangat baik Tuhan. Saya bisa bangun, saya bisa bernafas, semua dari Engkau. Makanya kita selalu lupa cari hati Tuhan. Kita selalu cari tangannya. Malam hari ini kita belajar cari hati Tuhan. Jangan cuma cari, bisa juga cari tangannya, tapi lebih penting cari hatinya. Biar orang juga begitu juga, saya rasa. Jangan cuma Tuhan, biar orang juga begitu. Kalau kau cuma minta-minta terus, kau tidak pernah puji-puji dia. Dia bilang, jangan dulu datang. Kalau di telepon, biar ada di rumah itu datang di luar negeri kan. Mazmur 9:2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita harus menceritakan perbuatannya yang amin. Amin. Kalau disuruh naik kesaksian tidak ada yang mau naik. Ini paling berkati saya seperti ini. Setiap kali saya lihat dia menceritakan keajaiban Tuhan di tempat ini, perbuatan Tuhan ajaib itu selalu Edo rasakan di dalam dunia. Bapak, teman-teman, Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan ajar kita untuk selalu bersyukur, Saya mau menceritakan sebuah perbuatan, salah satu perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2005, keadaan saya itu sangat tidak baik. Dan usaha saya itu sedang jatuh. Usaha saya yang saya bangun dari tahun 2000, saya mulai kerja tahun 2000, tahun 2005 itu jatuh. Dan pada saat itu juga istri saya sakit. Istri saya yang tercinta ini sakit. Istri saya itu sakitnya kalau bangun tidur kepalanya sakit, bahkan sampai pingsan. Kalau bangun tidur, hati-hati. Ini sharing. Kalau Anda bangun tidur dan kepala Anda sakit, hati-hati, ada sesuatu. Dan itu yang terjadi. Biasa orang sakit kepalanya karena kurang tidur. Ini dia bangun tidur, sakit kepala, bahkan bisa sampai pingsan. Suatu waktu, saya pergi ke tempat teman saya, warung nasi Bibi, kenal di Gunung Lotong. Itu
itu teman sekolah saya, namanya Paul. Saya ke sana, saya ketemu adiknya. Saya cari, mana kakakmu Paul? Dia bilang sudah meninggal. Wah, saya kaget. Penyakit apa? Tumor otak. Wah, apa ciri-cirinya? Dia sebut ciri-cirinya persis sama ciri-cirinya istri saya. Suka sakit kepala, sampai mual, pusing, pingsan, kadang muntah. Saya mulai cuma was-was. Saya persis dengan dia lagi. Dia bilang coba kita pergi periksa. Tahun 2005 itu alat kedokteran belum canggih, belum secanggih seperti sekarang. Saya pergi periksa di sebuah dokter, saya tidak sebut dokter, di sebuah dokter. Di situ ternyata ada satu alat namanya CT scan. Dulu belum ada MRI, yang kita andalkan CT scan. Jadi kita CT scan. Jadi di jadwal CT scan, saya dan istri masuk, dan setelah CT scan kurang lebih 20 menit, saya keluar. Dokter bilang tunggu hasilnya sekitar 1 jam. Kita tunggu hasilnya 1 jam. Setelah keluar hasilnya, dokter panggil kita masuk. Dia bilang, ini hasilnya tumor ganas. Wah, kita kaget. Terus ditanya, anaknya berapa? Saya bilang ada 4. Masih kecil ya? Karena iya, masih kecil. Dia bilang kasihan ya, ini dokter kurang ajar juga ya. Sudah tahu kita pusing, tambah bikin pusing. Saya mulai cari informasi tentang tumor ganas. Saya mulai cari informasi. Saya tanya dokter Arifin Limoa, saya tanya dokter, pokoknya dokter saraf semua saya tanya. Saya tanya, kok kenal dokter ini saraf? Kenal, minta nomornya. Saya tanya. Dan jawabannya semua tidak enak. Semua tidak enak. Dokter Arifin Limoa terakhir bilang, kita di sini belum bisa mengatasi hal-hal begini. Coba kau keluar negeri. Di Tuhan itu Tuhan bilang, pergilah, perlihatkan sama dokter yang lain, imam-imam yang lain. Maka saya pergi, saya telepon kakak saya di Jakarta. Sampai saya telepon, dia bilang ada dokter sini jago, namanya Prof. Eka. Ini dokternya Soeharto, Presiden Soeharto. Dia dari Singapura praktek, dipanggil pulang ke Indonesia untuk berbakti di Indonesia. Saya bilang daftar di sana. Saya ini nekat ini. Modal percaya aja, modal percaya. Uang nggak ada, usaha lagi hancur, usaha lagi turun, hancur, hampir bangkrut lah, bukan hampir bangkrut, sudah di bawah 0. Nanti ada kesempatan saya sharing usaha saya tahun 2005 kenapa bisa jatuh. Saya berangkat dengan istri saya ke Jakarta. Saya ketemu itu dokter. Kebetulan dia tidak ada, tapi timnya ada. Dokter juga saraf, timnya ada. Dia bilang begini, saya hasil CT scan-mu. Setelah dia lihat, dia bilang ini kayaknya bukan tumor ganas. Sudah ada harapan nih. Kalau mau lebih jelas, kita MRI. Kebetulan di Jakarta ada alat baru masuk MRI. Untuk MRI kita akan lihat betul bagaimana lebih jelas. Jadi saya bilang, oke, tidak apa-apa loh. Tapi berapa biayanya? Dia bilang biayanya dengan lain-lain sekian. Oke. Saya kebetulan ada kartu kredit. Saya gesek kartu kredit semua. Habis saya gesek. Kalau masih ada saya gesek lagi, tapi sudah habis. Terus diperiksa. Dokter keluar hasilnya, dia kasih hasilnya dia ini tumor Cina. Tumor Cina, pas di belakang matanya. Pas di belakang matanya istri saya. Dia bilang ini kalau saya kerja 98% berhasil. Tapi kalau kau pulang, tahun depan kau datang belum tentu, mungkin 50% saja, 50% berhasil. Saya bilang oke, kalau gitu kita operasi. Dia ambil alat peraga, dia bilang nanti saya lubang di sini, saya bor, saya tarik itu tumor keluar, baru saya tempel.
Dia kasih peraganya. Saya oke, berapa biayanya dong? Deposit 50 juta. Wah, mana dulu lagi 50 juta? Saya bingung. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Banyak kasih akal, banyak kasih jalan. Dia kasih ingat saya, itu kakakmu satu di Jakarta ada kartu kreditnya. Wah, saya kata itu kakak saya. Saya bilang pinjam dulu kartu kreditmu, gesek. Ada berapa kartu kreditmu? Dia bilang kebetulan ada 6. Saya bilang cocok, cocok, gesek semua. Setelah gesek, dioperasi dan operasi berjalan 4 jam. Saya menunggu sambil doa rosario. Dia operasi, saya menunggu. Setelah operasi dokternya keluar, dia bilang puji Tuhan berhasil. Tapi ini hati belum tenang ini, belum sadar. Saya tanya sudah sadar belum? Dia bilang belum. Sebentar kau bilang berhasil, saya tanya dia sadar, dia tidak kenal saya. Sebentar dia sadar, saya bilang mami, dia bilang siapa kau? Hancur. Begitu lama-lama dia siuman, saya panggil mami, kau kenal saya? Baru saya kenal. Itu luar biasa dalam hidup saya, pengalaman yang saya rasa paling luar biasa. Di dalam kesulitan saya ada badai yang datang lagi, tetapi Tuhan luar biasa. Dia hilangkan badai mengenai usaha saya. Tuhan juga sampai sekarang Tuhan pelihara terus dengan baik. Dan kenapa saya bisa berdiri di sini? Karena saya mau bersyukur sama Tuhan. Apapun yang Tuhan bilang kau bisa, saya bilang bisa. Sampai istri saya marah biasa. Dia bilang kau bilang belum bisa, kau bilang bisa. Orang tanya bisa, bisa. Nih, kau belum kasih tahu saya kau sudah bisa. Bisa bantu ini bisa. Biasa dia, kau harus ngomong dulu. Tapi memang juga saya salah. Saya harus komunikasi dulu dengan dia. Apalagi kalau ada sesuatu yang harus kita putuskan bersama, sesuatu yang besar, saya kadang tidak sampaikan lagi dia karena perbuatan baik. Saya pilih perbuatan baik yang saya buat. Jadi kadang saya lupa kasih tahu dia. Terus dia dengar dari temannya, wah, bilang kau ini kalau bikin begini, kau tidak mau kasih tahu saya. Padahal perbuatan baik. Tapi itulah, kita harus komunikasi supaya hubungan kita baik. Kita harus tahu diri lah bahwa kita bukan lagi 2 tapi 1. Begitu juga istri saya, kalau apa dia ngomong, cuma kadang kalau beritas dengan dia. Baik, itu seksian saya. Saya udah kita bangkit berdiri, kita akan pujian kita bahwa di dalam hidup ini